Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Firman Menyapa pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali dalam sebuah persekutuan yang indah untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 6 ayat 28. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam literatur Mesopotamia kuno dikenal istilah sleeping god, yaitu sebutan untuk dewa yang tidak merespon umat yang berteriak minta tolong. Istilah ini mirip dengan yang dipakai Elia saat berduel melawan 450 nabi Baal. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 29. Mereka bertarung. Korban binatang siapa yang lebih dulu terbakar oleh Allah masing-masing. Allah di sini adalah A kecil. Nabi-nabi Baal susah payah berdoa. Dari pagi hingga petang. Memohon agar dewa mereka, dewa Baal, menurunkan api. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Gatot atau gagal total. Akhirnya Elia mengejek mereka, teriak lebih keras lagi. Mungkin Allahmu sedang tertidur, kata Nabi Elia. Dan itulah yang dikatakan sleeping God. Dewa yang tidak merespon umat yang berteriak minta tolong. Dewa Baal. Allah kecil, A kecil. Ini sangat berbeda dengan Tuhan Allah yang kita kenal. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh Daniel. Tuhan Allah yang senantiasa selalu terjaga. Tuhan Allah yang tidak pernah lengah. Tuhan Allah yang tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Allah yang sempurna, yang selalu sanggup menolong kita. Dan itu jugalah Allah yang telah melepaskan dan menolong Sadrah, Mesah dan Abednego dalam menghadapi situasi yang berbahaya di Babel. Tuhan Allah lah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Maka Daniel dapat mengatakan kepada Raja Nebukadnezar pada waktu itu, "Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Dalam Daniel 3 ayat 18. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, iman Daniel tentu saja patut kita tiru. Iman yang tidak goyah kepada Tuhan Allah. Walau pada waktu itu mereka berdiri di perapian yang menyala-nyala, yang sangkin panasnya, sampai membakar orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang membawa mereka. Mereka dimasukkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena tidak mau menyembah
patung emas buatan raja, tetapi mereka memilih setia kepada Allah. Dan mereka juga dilepaskan dari cengkeraman singa-singa. Ini menjadi suatu teladan iman bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman yang tidak bergantung pada situasi. Apapun situasi yang dihadapi oleh Daniel pada waktu itu bersama sahabat-sahabatnya, mereka tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Di dalam kehidupan ini sering kita temui orang Kristen yang iman percayanya kepada Tuhan bergantung kepada situasi. Jika situasinya baik, tubuhnya sehat, usaha lancar-lancar saja, keluarga rukun, orang tersebut setia dan percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana saat diperhadapkan kepada penderitaan? Ada orang-orang atau banyak orang Kristen yang ketika diperhadapkan pada penderitaan imannya goyah. Sehingga tidak heran ketika beberapa di antara mereka menyatakan diri tidak lagi percaya kepada Kristus. Karena penderitaan yang dihadapi terasa begitu berat dan Tuhan sepertinya tidak menolong mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bukan bergantung pada situasi dalam percaya kepada Tuhan Allah. Apapun situasi hidup kita harus membuat iman kita tidak goyah. Bagaimanapun pergumulan hidup yang kita alami, seharusnya itu tetap membuat iman percaya kita teguh, tidak tergoyahkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Menarik apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 3-4. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita seringkali khawatir terhadap anak-anak kita. Apalagi ketika mereka masih kecil. Dulu mungkin kita waktu anak-anak kita masih kecil, selalu kita jaga, kita awasi mereka sampai kadang-kadang bergantian dengan suami atau istri kita dalam tugas menjaga anak itu. Namun seberapa kuatkah atau seberapa hebatnyakah kita dalam menjaga anak-anak kita? Ada suatu pelajaran yang berharga pernah disampaikan oleh teman saya melalui 2 kejadian yang dialami oleh anak-anak mereka. Yang pertama, ketika anak mereka berumur kurang dari setahun, secara tidak sengaja terluka dengan ujung payung yang dibuka. Padahal suami istri kedua mereka ada di sisi anak mereka tersebut. Toh anak mereka dapat terluka. Yang kedua, ketika anak mereka berumur 3 tahun naik sepeda tandem, di situ mereka suami dan istri, tetapi baru beberapa meter mereka mengayuh sepeda, kaki anaknya masuk ke jari-jari sepeda. Dari kedua kejadian itu, mereka mengamati bahwa kecelakaan dapat terjadi saat mereka, anak-anak itu bersama dengan mereka atau bersama dengan kita semua. Kita belajar bahwa sebagai orang tua tidaklah sempurna kita di dalam menjaga anak-anak kita sekalipun mereka berada di dekat kita. Kita harus belajar mempercayakan diri kepada Allah yang berkuasa, yang tidak pernah terlelap, yang selalu melihat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui kepada Tuhan bahwa Tuhan
satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita dalam menyelesaikan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tahu kita sering tidak berdaya, tetapi Tuhan akan selalu menjaga karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang sempurna. Tuhan Allah yang sanggup melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Tuhan Allah yang sanggup untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan yang melepaskan Israel dari kekejaman Raja Nebukadnezar. Dan Tuhan yang sama di dalam Kristus Yesus yang setia akan menolong kita jika iman kita tetap teguh, tidak goyah di dalam menghadapi kehidupan ini. Memang hidup kita tidak terus-menerus mulus seperti jalan tol, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi itu justru membuat kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, hadapilah itu bersama dengan Kristus. Percayalah bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan adalah demi kebaikan kita, anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Karena itu, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan pasti akan melepaskan dan menolong kita di dalam semua kesulitan dan pergumulan hidup yang kita alami. Mari mempercayakan kehidupan kita, diri kita ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang sepenuhnya beriman teguh kepada Kristus dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami alami menjadi hari-hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang memproteksi seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini yang menguatkan kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.